Akuntansi itu lebih dari sekedar angka kan? Ini tuh bahasanya bisnis. Nah, di sini kita bakal lihat gimana Anda yang udah jago soal akuntansi bisa mengubah data-data mentah itu jadi analisis bisnis yang benar-benar strategis dan tajam. Oke, Anda pasti udah jago banget baca laporan keuangan. Tapi pertanyaannya, gimana caranya mengubah skill itu jadi semacam bola kristal buat melihat masa depan sebuah bisnis? Yuk kita coba bangun jembatan antara angka-angka yang Anda kuasai dengan strategi bisnis yang cerdas. Setiap analisis yang keren itu mulainya dari pertanyaan sederhana loh. Nah ini dia peta jalannya. Kita akan bergerak dari rasa penasaran awal sampai ke analisis yang benar-benar mendalam. Siap? Oke, kita mulai dari langkah pertama. Langkah pertama buat jadi analis andal itu bukan buka Excel atau spreadsheet. Justru, semua berawal dari rasa penasaran. Yap, dari pertanyaan-pertanyaan yang tepat soal bisnis baru yang bikin Anda tertarik. Jadi, sebelum kita ngomongin angka, kita bangun dulu konteksnya. Coba deh pikirin pertanyaan-pertanyaan ini. Apa sih yang bikin bisnis ini menarik? Kenapa produknya laku? Gimana cara kerjanya? Ini bakal tahan lama nggak ya? Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini yang nanti bakal ngasih nyawa ke laporan keuangan yang kita lihat. Oke, biar pertanyaan-pertanyaan tadi nggak ngalor ngidul, kita butuh sebuah kerangka. Disinilah kita mulai membedah cetak biru atau model dari bisnis yang kita analisis. Nah, kenalin, namanya Business Model Canvas. Ini alat yang keren banget buat memvisualisasikan model bisnis. Dengan ini, kita bisa memetakan 9 elemen kunci yang nunjukin gimana sebuah perusahaan itu menciptakan, menyampaikan, dan ini yang paling penting buat kita, menangkap nilai finansialnya. Coba lihat deh, gimana model ini nyambungin semuanya. Dari infrastruktur kayak mitra utama, sampai ke pelanggan, dan aliran pendapatan. Percaya nggak? Setiap kotak di sini pada akhirnya akan jadi angka di laporan keuangan. Inilah konteks di balik semua angka yang bakal kita analisis nanti. Oke, model bisnisnya udah kebayang. Sekarang, yuk kita intip ruang mesinnya, alias mesin keuangannya. Nah, di bagian inilah keahlian akuntansi Anda bakal jadi sorotan utama. Setiap perusahaan yang sehat itu punya siklus yang lancar. Intinya cuma 4 tahap ini. Modal diubah jadi aset, aset menghasilkan laba, dan laba harus balik lagi jadi kas. Simpel kan? Lihat siklus ini. Inilah jantungnya bisnis yang sehat. Modal beli aset, aset hasilin laba, dan laba itu wajib jadi kas lagi buat bahan bakar pertumbuhan berikutnya. Nah, peran Anda sebagai akuntan itu ibarat dokter yang ngukur seberapa efisien dan sehat setiap detak jantung di siklus ini. Tapi, tunggu dulu. Perusahaan yang hebat itu nggak hidup di ruang hampa. Suksesnya juga sangat ditentukan oleh medan perang atau lanskap persaingan tempat dia beroperasi. Biar analisis persaingannya sistematis, kita pakai senjata klasik yang ampuh banget. 5 kekuatan Porter atau Porter's 5 Forces. Ini ngebantu kita buat ngerti tekanan-tekanan dari luar yang bakal ngaruh ke untung rugi dan kesehatan keuangan perusahaan jangka panjang. Coba deh kita lihat ini dari kacamata akuntansi. Setiap kekuatan ini tuh langsung nyerang angka-angka di laporan keuangan. Misalnya, kekuatan tawar pembeli itu bisa nekan harga jual, alias pendapatan. Sebaliknya, kekuatan tawar pemasok itu bisa naikin HPP atau biaya. Kelihatan kan hubungannya? Dan inilah puncaknya. Momen di mana semua analisis kualitatif kita tadi ketemu sama data kuantitatif. Disinilah keahlian akuntansi Anda benar-benar bersinar dan mengambil alih panggung. Kita mulai dari laporan laba rugi. Anggap aja ini bab pertama dari novel keuangan perusahaan. Dengan membedah baris per baris, dari penjualan sampai ke laba bersih, kita bisa baca cerita tentang seberapa efisiensi perusahaan ini mengubah aktivitasnya jadi keuntungan. Nah, ini bagian favorit saya, koneksi ajaibnya. Lihat deh, laba bersih dari laporan laba rugi itu ngalir jadi titik awal di laporan arus kas. Terus, arus kas ini yang nantinya memperkuat ekuitas di neraca, yang jadi modal buat tumbuh lagi. Ketiga laporan ini tuh nyeritain satu kisah yang utuh dan saling berhubungan. Jadi, analis yang hebat itu bukan cuma soal jago ngitung angka, tapi soal kemampuan memahami cerita di balik angka-angka itu, dan terus mengupdate ceritanya. Gampangnya gini, analisis kuantitatif itu menjawab pertanyaan apa? Apa yang terjadi? Laba naik, utang turun. Tapi, untuk jadi analis yang luar biasa, Anda harus bisa jawab pertanyaan mengapa? Kenapa labanya bisa naik?
Nah, disitulah analisis kualitatif masuk. Caranya gimana? Salah satunya dengan metode yang disebut scuttlebutt oleh investor legendaris Philip Fisher. Ini tuh kayak kerjaan detektif, ngobrol sama pelanggan, pemasok, bahkan kompetitor. Tujuannya buat dapat gambaran utuh yang nggak akan pernah Anda temukan di laporan keuangan, misalnya soal kualitas manajemen atau inovasi produk. Dan yang paling penting untuk diingat, analisis itu bukan tujuan akhir, tapi proses yang terus berjalan. Anda harus rajin check up bisnisnya setiap 3-6 bulan sekali. Tujuannya? Buat lihat ceritanya makin bagus, makin jelek, atau gitu-gitu aja. Nah, sekarang Anda udah punya peta jalannya, lengkap. Peta untuk mengubah skill akuntansi Anda jadi analisis bisnis yang super tajam. Jadi pertanyaan terakhir dari saya, bisnis apa nih yang bakal jadi pasien pertama untuk Anda bedah?